Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan materi tentang ekosistem. Pada pekan lalu, kita sudah membahas tentang komponen penyusun ekosistem. Nah, kali ini kita ada 3 materi pembahasan. Yang pertama, satuan makhluk hidup pada ekosistem. Yang kedua, macam ekosistem. Dan yang ketiga adalah tipe ekosistem. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu satuan makhluk hidup. Satuan makhluk hidup pada ekosistem dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah individu. Yang kedua adalah populasi. Dan yang ketiga adalah komunitas. Individu merupakan satu makhluk hidup yang menempati suatu tempat. Kalian tahu tidak siapa satu-satunya individu di sini? Ya, betul sekali. Ustazah adalah satu-satunya individu di sini. Karena apa? Karena Ustazah berdiri sendiri. Kita cari tahu yuk contoh individu yang lain itu apa saja. Let's check it out. Nah, perhatikan gambar berikut. Kalau tadi Ustazah adalah contoh individu, sekarang individu yang lain pada gambar berikut adalah seekor angsa yang sedang berenang di dalam kolam. Individu berikutnya adalah sapi dan zebra. Satuan makhluk hidup berikutnya adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis dalam suatu ekosistem. Perhatikan angsa pada kolam. Kalau tadi angsanya hanya seekor, sekarang sudah menjadi 5 ekor. Nah, kumpulan angsa pada kolam tersebut dinamakan populasi angsa. Selain populasi angsa tadi, masih ada loh populasi yang lain. Contohnya adalah populasi ikan hiu, populasi gajah, dan populasi jerapah. Satuan makhluk hidup yang ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang sama dan saling bergantung. Perhatikan komunitas binatang berikut ini. Ada beberapa populasi binatang yang berkumpul membentuk sebuah komunitas. Di antaranya adalah populasi jerapah, populasi bison, dan populasi antelop. Di mana populasi binatang ini berkumpul, berkelompok, dan saling menjaga dari serangan si raja hutan, yaitu singa. Komunitas makhluk hidup ini akhirnya berkumpul dan terjadilah interaksi atau hubungan timbal balik. Nah, interaksi inilah yang disebut dengan ekosistem. Ada beberapa contoh ekosistem, salah satunya adalah ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah terjadi interaksi atau hubungan timbal balik antara populasi yang satu dan populasi yang lain. Populasi apa saja sih yang bisa kita temukan di sawah? Ya, ada populasi padi dan rumput. Ada juga populasi belalang, tikus, ular, dan burung. Masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi sudah jelas ya bedanya. Kalau yang alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan yang buatan itu sengaja dibuat oleh manusia.
Adapun contoh ekosistem alami antara lain padang rumput, padang pasir, sabana, hutan tropis, dan pantai atau laut. Nah, kalau yang ini adalah contoh ekosistem buatan yang sengaja dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya adalah sawah untuk pertanian. Kemudian yang kedua adalah taman dan yang ketiga adalah kolam ikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tipe ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah akuatik atau air, yang kedua adalah terestrial atau darat. Akuatik adalah ekosistem yang meliputi wilayah perairan, sedangkan terestrial adalah ekosistem yang meliputi wilayah darat. Berikut ini adalah contoh ekosistem akuatik antara lain ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai, dan ekosistem sungai. Sedangkan contoh dari ekosistem terestrial atau darat antara lain adalah ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan pinus, dan ekosistem tundra. Demikian tadi video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika dianggap video ini memberikan banyak manfaat untuk kalian. Jangan lewatkan video selanjutnya yang akan membahas tentang interaksi dan rantai makanan yang tentunya tak kalah menarik dari video sebelumnya. Sekian dulu ya, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.